رسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini, hari yang sangat istimewa, yaitu 10 Muharram, Yaum Ashura, yang kita disunahkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang berpuasa pada hari ini. Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanah allati qablaha. Puasa Ashura aku berharap itu bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keutamaan tersebut. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan membahas kitab Al-Ghurar fi Mauqufil Athar. Dan kita telah sampai di asar yang ke-26 tentang perintah berhias dengan sifat tawadu, sifat yang sangat terpuji, sifat yang sangat agung. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, Ummul Mukminin, ya, istri Nabi SAW yang paling dicintainya. Ketika Nabi ditanya, ya, man ahabbun nas ilaik, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Nabi SAW menjawab, Aisyah. Ia berkata, innakum latughfiluna afdalal ibadati at-tawadu'a. Sesungguhnya kalian melalaikan ibadah yang paling utama, ibadah yang paling agung, yaitu at-tawadu. Jadi apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha menunjukkan kepada kita bahwasanya tawadu adalah sifat yang terpuji. Ia adalah ibadah hati yang sangat mulia. Karena berbicara tentang ibadah bukan hanya terkait amaliyah zahirah, bukan hanya puasa, sholat, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Tapi termasuk ibadah yang sangat agung adalah ibadah hati. Bahkan terkadang ibadah hati itu mengalahkan ibadah badan. Ya, seperti al-khauf, takut hanya kepada Allah. Ar-raja, berharap kepada Allah. Ya, demikian pula tawadu, yang ia merupakan sifat para nabi dan rasul, sifat penghuni surga, sifat orang-orang yang beriman. Ya, nanti kita sebutkan di antara, ya, dalil yang menjelaskan bahwasanya tawadu adalah sifat orang-orang yang beriman, di mana, ya, ketika Allah menyebutkan sifat ibadur rahman, di antaranya adalah yang tawadu. Lalu apa yang dimaksud dengan tawadu itu? Iya, tawadu lawan dari sifat apa? Sombong. Iya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya tawadu itu adalah ibadah yang sangat mulia. Dari mana? Ya, kita bisa mengetahui besarnya keutamaan suatu ibadah dilihat dari lawannya. Syirik adalah dosa besar yang paling besar, yang ia bisa menggugurkan amal seorang hamba, yang bisa mengekalkan seseorang di neraka. Maka lawannya adalah apa? Tauhid. Jika syirik adalah dosa besar yang paling besar, maka tauhid adalah ibadah yang paling agung.
Iya. Demikian pula misalnya dosa terkait para istri yang durhaka kepada suaminya, kufur nikmat terhadap ya pemberian suaminya. Ini adalah dosa besar yang menjadi sebab datangnya laknat dari Allah dan juga dari para malaikat, yang menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka, yang selalu mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Suaminya sudah kerja banting tulang, bahkan dibanting orang, ya 25 jam dia kerja, bukan 24 jam tapi 25 jam, masih saja dia merasa kurang. Ini dosa besar. Maka kebalikannya, ya kebalikannya, yaitu taat kepada suami adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Justru dengan dia taat kepada suaminya itu mengalahkan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Lihatlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, idza shallatul mar'atu khamsaha wa shaumat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Wanita mana saja yang dia mengerjakan sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, ya, kemudian dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya, maka ia dipersilahkan masuk surga melalui pintu mana saja yang ia inginkan. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan puasa sunnah, sholat duha, sholat tahajud, menunjukkan bahwasanya taat kepada suami itu lebih baik dan lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Iya. Jadi kita bisa mengetahui besarnya keutamaan suatu ibadah dengan melihat apa? Lawannya. Nah, demikian pula sombong. Sombong ini adalah dosa besar yang menjadi sebab iblis terusir dari surga. Yang menjadi sebab iblis dilaknat. Ya, jangankan kesombongan yang besar dalam hati, sedikit saja, apa kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata, ya, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar ya biji apa namanya itu, biji sawi. Ya, artinya sombong ini adalah dosa besar. Maka lawannya tawadu adalah ibadah yang sangat istimewa. Sebagaimana pengertian sombong, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka ya pengertian tawadu adalah qabulul haq wa idhamul khalqi. Qabulul haq wa idhamul khalqi, yaitu apa? Menerima kebenaran dan mengagungkan makhluk, yakni menghormatinya, memuliakannya. Ya. Nah, kemudian sebenarnya tawadu tidak hanya itu saja, dia memiliki makna yang luas. Ya, karena secara bahasa tawadu itu artinya merendah. Itu secara bahasa. Sebagaimana diungkapkan tawadu'atil ardu idan hafadat amma yaliha. Yaitu bumi itu berada di bawah apabila dia lebih rendah dari yang di atas. Jadi bumi itu kan ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kalau tanah yang ada di lembah berarti kan dia rendah. Nah, ini bahasanya tawadu'at. Jadi tawadu'atil ardu. Jadi secara bahasa tawadu itu artinya merendah. Sinonim dari kata tazallul, ya, merendah. Adapun secara istilah seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu qabulul haq, dia menerima kebenaran.
ya, dan mengagungkan orang lain, meninggikan orang lain. Ya. Maka orang yang menolak kebenaran berarti dia tidak memiliki sifat tawadu. Dari manapun datangnya kebenaran, walaupun itu datang dari orang yang lebih muda dari kita, maka hendaknya kita terima. Jangan karena yang menyampaikan itu ya orang yang lebih muda dari kita, kita tidak mau menerimanya. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abghadul kalami indallah man qila lahu ittaqillah faqal ilaika nafsak. Ucapan yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dia malah mengatakan urusi dirimu sendiri. Ya. Kadang ada orang yang mendapatkan nasihat dari temannya, dia tolak mentah-mentah dengan mengatakan, apa urusan antum sama ana? Ya, urusin diri antum sendiri. Nah, ini adalah bentuk apa? Kesombongan. Ya. Lihatlah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bagaimana ketawaduannya. Walaupun ia terkenal sebagai alim, sebagai ulama yang kecerdasannya sangat luar biasa. Pernah suatu ketika dia berjalan mendapati anak-anak kecil yang sedang bermain di lumpur. Kemudian ya Al-Imam Abu Hanifah menyampaikan kepada mereka, hati-hati kalian. Ya, khawatir kalian terpeleset. Maka tiba-tiba anak kecil ini menyampaikan kepada Imam Abu Hanifah, justru engkau yang harus lebih hati-hati. Justru engkau yang harus lebih waspada. Karena kesalahanmu akan menjadi fitnah ya di kalangan banyak orang. Maka disitulah Imam Abu Hanifah ya diam termenung. Artinya dia menyadari ya bahwasanya bisa jadi keilmuan yang ia miliki ya bisa membuat dia terpeleset. Baik. Kemudian juga dikatakan tawadu adalah tarkut taraus, yakni meninggalkan ya sifat di atas. Jadi dia lebih memilih untuk merendah. Walaupun dia mungkin memiliki kelebihan dari yang lainnya. Ya, dia tidak ingin menjadi orang yang paling top. Apa paling top? Tua ompong peot begitu. Bukan. Jadi orang yang paling hebat lah. Gitu kan. Ya ini tarkut taraus, dia meninggalkan sifat di atas. Jadi nggak pengen terkenal. Tidak mencari popularitas. Wa karahiyatu ta'zim. Tidak suka diagung-agungkan. Kalau ada orang yang memuji dia, halala. Jangan berlebihan. Ya. Wala ziyadata fil ikram. Dan sama tidak suka dimuliakan dengan berlebih-lebihan. Dimuliakan dengan berlebih-lebihan. Dia biasa saja, walaupun dia mungkin S3, sebagai tamu undangan, dia duduk di kursi paling belakang. Biasa aja. Walaupun ada yang lulusan S1, tapi dia disediakan ya bangku di depan. Dia biasa saja. Itulah orang yang apa? Tawadu. Ya, dan tawadu yang benar ya adalah muncul dari hati, bukan hanya sekedar penampilan. Kadang ada orang yang berupaya untuk tawadu tapi hanya sekedar penampilannya saja. Inilah yang disebut dengan pencitraan. Jadi tawadu itu berangkat dari hati yang mendalam. Wa ayyajtaniba al-mubahat bima fihi minal fadail. Yaitu dia meninggalkan kebanggaan dengan keutamaan yang ia miliki. Wal mufakharatu bil jahi wal mal. Meninggalkan sikap berbangga-bangga dengan kedudukan atau harta. Jadi dia lebih memilih penampilannya, apa istilahnya itu, low profile gitu ya. Artinya sederhana. Walaupun dia mampu untuk membeli pakaian yang mahal.
tapi dia berpakaian biasa saja. Dia mampu untuk membeli kendaraan yang mewah. Dia bisa untuk membeli misalnya mobil yang tampil beda dengan yang lainnya. Dia punya uang untuk misalnya beli mobil apa yang mewah itu. Robinson misalnya. Robicon ya kan. Ya, tapi dia lebih memilih ya biasa aja. Subhanallah, ini dikatakan tawadu seperti itu. Meninggalkan kebangga-banggaan. Ya, dia mampu membeli tas yang branded ya kan. Tapi dia lebih memilih untuk tampil sederhana. Subhanallah. Ya, demikianlah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Ya, beliau adalah qudwah, tauladan yang terbaik. Tidak ada qudwah yang paling baik di muka bumi ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah dalam segala hal. Ya. Qudwah dalam kesabaran, qudwah dalam istiqomah. Subhanallah. Ujian yang kita alami tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketekunan dalam ibadah, ya, sifat tawadu sangat nampak. Walaupun beliau adalah pemimpin dunia, walaupun beliau ya sanggup untuk mengumpulkan harta, beliau sanggup untuk menjadi orang kaya jamaah sekalian, tapi beliau lebih memilih hidup sederhana. Karena beliau yakin betul bahwasanya kenikmatan dunia itu sifatnya hanya sementara. Membuat sedih sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika ia masuk menemui Rasulullah yang saat itu Rasulullah sedang berbaring di ruangan yang kecil. Ya, beralaskan tikar. Nah, ketika Umar datang, Rasulullah terkejut, kaget dan bangun, dan Umar melihat di pipinya ada bekas jeplakan tikar ya kan. Nah, disitulah Umar menangis seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau bisa memohon seperti ya Kisra, diberikan kelebihan harta dan yang lainnya?" Maka apa kata Nabi SAW? "Afisyakin anta ya Ibnul Khattab." Apakah engkau ragu wahai Ibnul Khattab? Ya, haula'i qaumun yu'ajjiluna fi dunyahum. Mereka adalah suatu kaum yang memang Allah segerakan kenikmatan di mana? Di dunia. Beliau mampu dengan peperangan yang beliau lakukan dan selalu menang, mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Beliau bisa saja untuk memperkaya diri. Makanya ini memberikan faedah kepada kita. Seandainya menjadi orang kaya adalah kunci kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Rasulullah sudah menjadi manusia yang pertama yang paling apa? Yang paling kaya. Tapi beliau tinggalkan itu. Harta ghanimah yang banyak beliau berikan kepada para sahabatnya. Bahkan beliau tidak berikan kepada keluarganya yang sifatnya itu hanya sekedar untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Subhanallah. Fatimah radhiyallahu taala anha pernah datang mengeluh kepada Nabi SAW karena beliau capek, lelah. Ya, dia melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga disebutkan tangannya itu sampai kapalan. Dia datang menemui Rasul, ternyata Rasulullah tidak ada. Yang ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ia sampaikan, ya kalau nanti ya Rasulullah datang, sampaikan dia ingin diberikan pembantu. Nah, Rasulullah datang disampaikan. Dan Rasulullah langsung menemui Fatimah radhiyallahu taala anha. Rasulullah tidak memberikan pembantu, tapi mengajarkan zikir yang pahalanya itu lebih utama dari pembantu. Ya, padahal saat itu Fatimah mengetahui kenapa Fatimah memberanikan diri minta pembantu kepada Nabi SAW. Karena diketahui Rasulullah baru pulang perang. Dan pasti mendapatkan apa?
Ghanimah yang banyak. Tapi ternyata ghanimah tersebut diberikan kepada Ahlus Suffah. Ya, para sahabat yang tinggal di pelataran Masjid An-Nabawi. Yang mereka adalah masakin, fuqara, orang-orang miskin. Iya. Demikian pula ketawaduan beliau sangat nampak. Bagaimana beliau memiliki sifat pemaaf. Iya. Kita tahu selama 8 tahun. Ya, bahkan lebih ya, di Mekah itu beliau tinggal 13 tahun. Diintimidasi, beliau bahkan mau dibunuh, bahkan terusir dari tanah kelahirannya. Makanya Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Ya, setelah Nabi bersabar dan banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, berangkatlah Rasulullah ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Tepatnya pada tahun berapa? 8 Hijriah. Kemenangan yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam surat Al-Fath dan juga Allah abadikan dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampailah Nabi ke Mekah membawa pasukan yang sangat banyak yang saat itu orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan lemah. Mereka semua ketakutan. Ya. Apakah Rasulullah datang ke Mekah petantang petenteng? Siapa yang dulu buat sayembara? Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah dengan penuh ketawaduan. Ya, bahkan dikatakan beliau lebih memilih untuk berjalan. Saking tawadunya, saking beliau menunduknya, kepalanya hampir terkena pelana unta. Ya, dan beliau sanggup untuk membalas jemaah. Bayangkan saat itu ya, ketika beliau hendak hijrah dibuat sayembara, siapapun yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Dan orang mungkin yang pantas untuk dibalas adalah Abu Sufyan, ya kan? Abu Sufyan. Tapi subhanallah bagaimana sikap Rasulullah kepada Abu Sufyan? Dimaafkan. Ya. Nabi tidak menggunakan kekuasaannya untuk balas dendam. Beliau tidak sombong. Ya. 6. Kemudian juga ketawaduan beliau di dalam berpenampilan. Di dalam berpenampilan. Ya. Ketika beliau hijrah sampai di Kuba, banyak orang yang tidak mengenal Nabi SAW. Jadi yang mereka hormati, yang mereka muliakan, yang mereka sambut adalah siapa? Abu Bakar. Subhanallah. Lihat ketawaduannya dalam berpakaian. Iya. Sampai akhirnya ketika Rasulullah terkena terik panas matahari, Abu Bakar pun berusaha untuk menutupi kepalanya. Disitulah orang-orang baru tahu kalau ternyata ya itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketawaduannya, beliau selalu melayani orang-orang yang bertanya kepadanya. Ya. Ada wanita yang dikatakan kurang akal, akalnya kurang sehat, datang bertanya. Nabi meladeninya, menjawabnya. Kita tahu beliau adalah orang yang sibuk, ya kan? Sibuk mengurus kepemerintahan, sibuk mengurus istrinya. Ya, istrinya saja ada berapa jemaah? Ada 9, ya kan? Ya kita baru 1 istri, sok sibuk, ya kan? Iya. Jadi subhanallah beliau walaupun sibuk, tapi beliau bisa memposisikan dirinya. Ya, orang datang disambut. Makanya di Madinah itu, kalau kita masuk ke Raudhah, itu kita akan mendapati ada tiang memiliki nama-nama. Ada namanya tiang Taubah, ada juga namanya kalau nggak salah Ustutoh Ad-Duyuf atau Daif, ya. Jadi tiang itu biasa digunakan oleh Nabi untuk bersandar dalam rangka menyambut tamu. Jadi tamu datang dia sambut, tamu datang dia sambut. Ya. Kemudian juga beliau tawadu kepada anak kecil. Kepada anak kecil. Pernah nggak kita mendengar hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nugair? Wahai anak kecil, apa yang kau perbuat pada burungmu itu, ya kan? Nah ternyata anak kecil ini adalah adik
tirinya Anas bin Malik. Dan kita tahu Anas bin Malik selama sekitar 9-10 tahun menjadi pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibunya Anas bin Malik siapa? Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Di mana Rasulullah SAW selalu mendatangi Anas bin Malik. Ya. Nah, kemudian Anas ini punya adik tiri. Karena suaminya Ummu Sulaim meninggal, kemudian Ummu Sulaim meninggal dengan menikah dengan siapa? Tolha. Ya, menikah dengan Tolha. Nah, disitulah Rasulullah mendapati adiknya Anas bin Malik yang masih kecil, sedang bermain-main burung. Ternyata burungnya sudah mati. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Lihat, kelas pemimpin dunia masih menegur siapa? Anak kecil. Ini bukti ketawaduan beliau. Ya, jadi subhanallah. Itulah hakikat tawadu. Dia meninggalkan sifat di atas, tidak suka diagungkan, tidak suka dimuliakan dengan berlebihan. Ya, memang kita manusiawi ya, ingin dimuliakan, tapi sifatnya bukan yang berlebihan. 6. Demikian pula dikatakan dalam kitab Ar-Raghib oleh Al-Asfahani, wa huwa ridon nas bimanzilatin duna ma yastahiquhu fadluhu wa manzilatuhu, yaitu seseorang ridho dengan kedudukan lebih rendah yang sebenarnya dia berhak untuk mendapatkannya. Ya. Jadi dia lebih memilih untuk merendah. Wa huwa wasatun bainal kibr wa di'ah. Jadi tawadu itu adalah pertengahan antara sombong dan terlalu merendahkan diri. Ya, terlalu merendahkan diri juga tidak baik, jemaah. Ya. Jadi tawadu itu antara sombong dan terlalu merendahkan diri. Wadul insan nafsahu makanan yazri bihi bitadyi haqqihi. Yaitu dia lebih memilih untuk merendah. Walaupun seharusnya dia berhak untuk mendapatkan pengagungan tersebut. Ya. Kemudian juga dikatakan at-tawadu huwa izharu tanazzul anil martabati liman yuradu ta'zimu. Yaitu seseorang merendahkan dirinya dari kedudukan yang seharusnya karena dia ingin mengagungkan seseorang. Jadi itulah beberapa pengertian tentang tawadu. Kemudian berikutnya kita baca bagaimana perkataan para ulama tentang tawadu. Di antaranya disampaikan oleh Saleh Al-Marri, dia berkata, kharajal Hasan wa Yunus wa Ayyub yatadzakaruna tawadu. Jadi pernah suatu ketika Al-Hasan Al-Basri, Yunus, Ayyub, mereka berbincang-bincang, mereka berkumpul biasa nongkrong. Mereka berbicara tentang tawadu. Jadi masing-masing memberikan pendapat tawadu itu apa. Subhanallah, itulah obrolan para ulama. Jadi mereka kalau sudah ketemu, kumpul, yang mereka obrolin adalah tentang ilmu. Faqala lahum al-Hasan. Maka Al-Hasan mengatakan kepada keduanya, wa hal tadruna mat tawadu? Tahukah kalian apa itu tawadu? At-tawadu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu alaika fadla. Tawadu adalah engkau keluar dari rumahmu, di mana engkau tidak bertemu dengan seorang muslim pun kecuali engkau memandang bahwasanya orang tersebut lebih utama darimu. Ya, jadi sekali lagi, ya, apa yang beliau sampaikan itu Al-Hasan Al-Basri, tawadu itu adalah engkau keluar rumah. Setiap kali engkau bertemu sama orang, engkau mengatakan dalam hatimu sesungguhnya orang tersebut lebih baik darimu. Itulah tawadu. Jadi bukan dia merasa lebih hebat, merasa lebih pintar, merasa lebih tinggi jabatannya, tidak. Ya. Karena bisa jadi orang yang status ekonominya
lebih rendah dari kita, dia lebih baik dari kita. Iya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang banyak hartanya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang punya aset banyak, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling apa? Bertakwa. Bisa jadi pembantu di rumah itu lebih baik dari kita sebagai majikannya, sebagai bosnya. Bisa jadi karyawan kita yang dia nggak punya kendaraan, nggak punya mobil, rumahnya masih ngontrak, lebih baik dari kita. Dari mana bisa kita lihat? Ya, subhanallah, kadang ada pembantu jemaah yang gajinya mungkin sebulan 2 juta, 3 juta. Ternyata uangnya 100% dia kirim ke orang tuanya. Coba. Gaji yang sedikit tapi semuanya dia sedekahkan, dia infakkan untuk siapa? Orang tuanya. Mungkin kita yang gajinya lebih gede, 10 juta, kita ngirim ke orang tua hanya 500, 300 ya. Ini menjadi bukti bahwasanya bisa jadi orang yang kita lihat itu walaupun penampilannya sederhana, ya, lebih baik dari kita. Dan juga ada seorang salaf juga mengatakan, kalau engkau ingin tahu dirimu tawadu atau tidak, kau keluar rumah, jika engkau melihat ada orang yang lebih tua darimu, maka engkau mengatakan pada dirimu, sesungguhnya dia itu lebih baik darimu. Kenapa? Karena dengan usia yang lebih tua, bisa jadi amalnya itu lebih apa? Ya lebih banyak. Iya. Perbedaan umur 10 tahun, 20 tahun, berarti kan mempengaruhi amaliyah selama ini. Dan ketika dia melihat ada orang yang lebih muda, tetap dia mengatakan, dia itu lebih baik darimu. Kenapa? Karena dosanya lebih apa? Lebih sedikit. Subhanallah. Jadi jangan memandang orang itu sebelah mata, jemaah. Ya, bisa jadi mereka itu lebih mulia, lebih banyak amalannya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak sedekahnya. Bisa jadi kita yang rajin ngaji seperti ini tidak lebih baik dari orang yang mungkin ngajinya hanya beberapa kali dalam seminggu. Ya percuma kita ngaji tapi kita tidak amalkan. Ada orang yang mungkin jarang hadir kajian tapi subhanallah, ya setiap kali dia mendapatkan ilmu dia amalkan, dia amalkan. Ya, itulah hakikat apa? Tawadu. Nah, kemudian perkataan Al-Hasan Al-Basri ini juga menjelaskan bahwa tawadu merupakan amalan hati, bukan hanya penampilan pakaian yang sederhana. Ya, dia tidak merasa lebih tinggi karena pada dasarnya kita tidak tahu tentang hakikat orang lain. Kemudian juga dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir. Beliau mengatakan, Ra'sut tawadu salas. Inti tawadu itu ada 3. Ini kata Yahya bin Abi Katsir. Inti tawadu itu ada 3. Yang pertama, antardo biduni min syarafil majlis. Yang pertama, ya, engkau ridho pada posisi di bawah. Walaupun engkau diposisikan tidak pada posisi yang semestinya. Jadi engkau menerima, ridho, tidak menggerutu. Ya. Tidak merasa direndahkan. Seperti kadang di undangan gitu kan. Kadang ada yang sifatnya VIP ya. Nah, sementara kita yang mungkin banyak bantu sohibul bait, ya, ternyata undangannya itu bukan VIP. Ya, maka dia merendah, dia ridho dengan kondisi seperti ini. Itulah tawadu. Ya, namun walaupun dia tawadu bukan hanya sekedar kata-kata. Jangan sampai pulang dari kondangan dia tulis status. Ya, tuh orang nggak tahu diri, saya udah banyak bantu. Ya, jangan seperti itu juga. Dan juga menafikan tawadu adalah bercerita, menggerutu di luar. Ya, dia ngomong sana sini. Si fulan tidak menghargai saya, si fulan tidak menghormati saya. Masa saya disuruh duduk di belakang?
Ya, padahal kan saya udah S3, udah tinggi kedudukannya. Ya. Nah, ini yang pertama. Antarodha biduni min syarafil majlis. Dia ridho dengan posisi di bawah walaupun ya dia tidak diposisikan yang semestinya. Kemudian yang kedua, wa am tabda'a man laqitahu bisalam. Yaitu orang yang memulai salam terlebih dahulu. Orang yang memulai salam terlebih dahulu. Mau dia lebih tua atau lebih muda? Nah, memang yang sunnah, yang muda itu mengucapkan salam yang apa? Yang lebih tua. Iya. Tetapi tidak mengapa kita yang lebih tua mengucapkan salam terlebih dahulu kepada yang lebih muda. Jadi itulah tawadu, yang memulai duluan. Jadi kadang kita ya sesama jamaah gitu ya. Kita udah datang duluan, kita sholat di sini gitu ya. Kemudian ada orang di samping kita. Maka dikatakan tawadu adalah yang dia memulai untuk menegur duluan. Subhanallah. Ya, makanya orang yang memulai duluan untuk melakukan kebaikan, dia adalah orang yang hebat, jemaah. Orang yang hebat. Hakikat silaturahim yang disampaikan oleh Nabi SAW bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas kebaikan itu mudah. Ya, kakak ke rumah bawa rambutan ya kan, besok kita datang ke rumah dia bawa duren, gampang. Tapi yang berat itu orang dikatakan hebat, dia yang memulai duluan ketika dia dizolimi. Subhanallah. Ya, dia mudah untuk melupakan kesalahan saudaranya. Ya, nah demikian pula dalam masalah menegur, ya, salam, maka orang yang dikatakan tawadu adalah yang duluan. Dia tidak merasa lebih tua, tidak merasa lebih senior. Ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, wa an takraha fil madhati wa sum'ati wa riya bil birri. Yaitu engkau tidak suka pujian, tidak suka sum'ah dan riya dengan kebaikan. Jadi dia lebih tampil sederhana dalam beramal atau juga dalam menampakkan ya masalah-masalah duniawi. Ya, maka di antara bentuk kesombongan kadang orang itu ya kalau bertanya tujuannya ingin menampakkan kelebihan hartanya. Ya. Misalnya dia punya barang gitu kan, yang ditanya, "Wih, barang antum KW berapa?" Ya, dia pengen ditanya, "Emang antum ori atau KW?" ya kan? Ya, atau misalnya pas umroh gitu kan. Kadang menjadi suatu kesombongan. Ya, ketika dia bertanya, "Antum hotelnya di mana?" "Oh, saya mau hotelnya ya bintang 3 gitu kan. Nah, dia pengen ditanya, "Kalau antum hotelnya di mana?" "Saya bintang 7. Pusing. Jadi kadang ada orang seperti itu ya. Dia bertanya tujuannya ingin apa? Menyombongkan. Tujuannya ingin apa ya? Sombong gitu kan. Iya. Ingin dipuji, ingin dibilang Masya Allah top gitu kan. Dia tanya, ya antum mobilnya apa? Ya saya mobilnya biasa. Ya. Kijang tahun 2020 biasa gitu kan. Pasti dia pengen nanya, "Emang mobil antum apaan ya kan?" "Oh saya Robicon ya kan." Robinson. Ya Robicon gitu ya. Jadi ya ini orang yang tawadu tidak seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan bukan untuk melebihkan dirinya. Subhanallah. Inilah 3 tanda apa? Tawadu. Ulangi lagi. Yang pertama apa tadi? Nah, yang kedua, iya. Yang ketiga, dia tidak suka dengan apa? Pujian. Kemudian juga wasu'ilal Fudail bin Iyad anitawadu. Subhanallah, Fudail bin Iyad namanya selalu harum. Walaupun sebelumnya dia adalah seorang yang jahat. Dia penyamun, pembegal, tapi dia bertaubat. Ya, ketika ditanya tentang tawadu, apa itu tawadu? Ya, yakhda'u lil haqq wa yanqadalahu wa yukabbiluhu mimman qalahu. Tawadu adalah tunduk
kepada kebenaran dan dia taat kepada kebenaran dan dia menerima kebenaran dari siapa saja yang mengucapkannya. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang tawadu tadi, qabulul haq. Dia menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya. Ketika anaknya mengingatkan dia, mungkin kebetulan dia makan pakai tangan kiri, anaknya ngingetin, "Pak, ingat Pak, makan pakai tangan kanan." Ya, dia ikuti apa yang disampaikan oleh anaknya, bukan malah mencari 1000 alasan. Ketika dia salah, diingatkan sama yang lebih senior misalnya, maka dia sadar dia salah, bukan malah mencari pembenaran atau pembelaan. Ya. Nah, makanya contoh orang yang sombong adalah ketika ada seorang ustadz atau dai, dia punya pendapat, ya, dia punya pendapat, kemudian setelah dia membahas, mengkaji, ternyata pendapat yang pertama itu keliru. Maka orang yang tawadu, dia akan sampaikan kepada jamaahnya. Kemarin saya punya pendapat nggak boleh. Tapi ternyata saya baca-baca lagi, saya bahas lagi, hukumnya boleh. Dia tidak malu untuk menyampaikan seperti itu. Ya. Atau juga ada yang mengingatkan, Pak Ustadz, ya, rokok itu haram. Alasnya jelas-jelas kan, Al-Quran, Sunnah. Tapi dia malah mencari pembelaan, ya, dengan berbagai referensi yang tidak jelas, ya, bahkan menyelisihi para ulama. Dia mengatakan, wah itu nggak apa-apa, boleh. Nah ini, jadi tawadu itu adalah orang yang berani untuk meralat apa? Pendapatnya. Ketika dia ketahui itu adalah keliru. Lihatlah bagaimana para ulama salaf. Al-Imam Asy-Syafi'i ada istilah qaulul qadim, qaulul jadid, ya kan? Jadi pendapat yang pertama dan pendapat yang terakhir. Bahkan Al-Imam Ahmad, kadang kalau kita baca kitab-kitabnya, kadang dia memiliki 5 riwayat. Jadi misalnya yang riwayat pertama haram, mubah, makruh. Bisa seperti itu. Itulah keterbatasan ilmu manusia. Yang dia harus sadar bahwasanya keilmuan manusia itu terbatas. Ya. Karenanya ada diceritakan seorang ustadz, ya, dia ditanya oleh muridnya. Tapi ternyata dia nggak tahu menjawab. Ya, kata muridnya, "Wahai Syekh, aku tahu jawabannya." Ya. Maka gurunya pun ini keselnya, orang nanya tapi kayaknya apa? Ngetes gitu kan. Subhanallah. Apa kata muridnya? Muridnya ini cerdas. Dia mengatakan, "Anda tidak lebih pandai dari Nabi Sulaiman. Dan aku tidak lebih bodoh dari burung hudhud." Ya, artinya, walaupun hudhud dikatakan hewan, ya kan, tapi tetap ketika dia menyampaikan suatu kebenaran kepada Nabi Sulaiman apa? Ya, menerimanya. Ya. Jadi demikianlah jemaah. Jadi jangan sampai kita sombong, merasa mungkin ya dia sudah lama ngaji. Setiap kali ada kajian ditanya, "Yang ngisi siapa?" "Oh, Ustadz Pulan." "Lulusan mana dia?" "Oh, lulusan pondok pesantren ini." "Oh, enggak ah. Saya mau hadir kalau yang ngisi doktor dari Madinah." Ya, maka orang seperti ini adalah sombong. Dan Nabi mengatakan, "La yahsulul ilma mustahin wa mustakbir." Ya, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang apa? Sombong. Malu, maksudnya dia malu bertanya, malu kajian. "Kenapa enggak kajian ke sini?" "Malu saya." Nah, makanya dengan dia tidak hadir kajian berarti kan enggak dapat apa? Enggak dapat ilmu. Wa mustakbir, sombong. Emang siapa yang ngisi? Pak Ustadz Pulan. Ya, enggak lah. Ya, karena dia merasa bukan lulusan mana-mana, ya kan. Ya, padahal yang namanya ilmu, kepada siapapun kita belajar yang disampaikan adalah kebenaran, ya maka hendaknya kita menerimanya. Baik. Kemudian juga berkata Al-Imam Ibnul Mubarak, "Ra'sut tawadu an tad'a nafsaka 'inda man huwa dunak min ni'mati dunya hatta tu'limahu ya an laisa laka bidunyaka 'alaihi." Yaitu puncak dari tawadu, yaitu engkau memposisikan dirimu di depan orang yang lebih miskin darimu,
engkau tidak merasa lebih tinggi. Ya. Sehingga kau kabarkan kepada dia bahwasanya kekayaanmu tidak lebih tinggi daripada dia. Subhanallah. Jadi dia menampakkan kesederhanaan. Ini kata Imam Ibnul Mubarak, bukan malah ya menampakkan kelebihannya. Ya. Nah, karena itu seorang muslim yang cerdas adalah dia bisa memposisikan. Bukan berarti kita nggak boleh pakai pakaian yang branded, yang mahal. Boleh. Kadangkala kita harus pakai pakaian yang mahal, yang bagus. Seperti misalnya para pengusaha ketika dia ingin bertemu dengan relasi bisnisnya, ya kan. Ya, maka dia harus berpenampilan necis. Harus berpenampilan yang bisa dihormatin gitu kan. Biar orang itu yakin, oh dia adalah seorang pengusaha, ya kan. Ya, ini dia memposisikan dirinya kepada lawannya. Nah, ketika dia berada di depan orang-orang yang miskin, yang nggak punya, maka dia pun menyesuaikan pakaiannya. Jadi jangan sampai membuat orang miskin tersebut merasa iri, hatinya teriris, ya, sehingga dia selalu berharap andaikan saya seperti dia gitu kan. Berarti kan membuat peluang-peluang hasad di sini. Ya, makanya Nabi tidak hanya melarang kita hasad, tapi kita juga dilarang membuat orang lain apa? Hasad. Ya, kita tutup kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Jangan malah dipamerin, saya punya ini, saya punya ini. Ya. Nah, kemudian juga Yahya bin Abil As mengatakan li Abdul Malik, ayu rajul afdal, qala man tawadu'a an rif'atin wa jahada an kudratin, ya, wa tarakan nusrata ala qaumihi. Seorang yang tawadu adalah seorang yang mampu untuk menampakkan kelebihannya, ya, tetapi dia lebih memilih untuk juhud, yaitu tampil sederhana. Baik jamaah sekalian, jadi itu perkataan-perkataan para ulama tentang mulianya sifat apa? Tawadu. Ya, tawadu. Dan kita jangan mempelesetkan kata tawadu. Tahu warna duit gitu kan. Ini kan jadi jelek kan. Tawadu tahu warna duit. Ya, tawadu maknanya bagus. Ya, kalau digituin kan jadi jelek maknanya kan. Baik. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat yang menjelaskan tentang sifat tawadu. Di antaranya tawadu adalah sifat ibadur rahman, bahkan sifat yang pertama. Lihat surat Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, kekasih Allah yang mereka dijamin masuk ke dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini hauna, mutawadi'in. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hauna, dia berjalan di muka bumi ini dengan tawadu. Bukan petantang petenteng, bukan mengusungkan dadanya, bukan menampakkan kemewahan, tapi dia hauna, tawadu. Ada seorang raja, ya, dia berjalan dengan petantang petenteng, dilihatlah oleh seorang ulama, kemudian dia nasihatin, jangan kau berjalan seperti itu. Raja ini makin sombong, engkau tidak tahu siapa aku. Kemudian dijawab oleh ulama ini, ya, aku tahu siapa engkau. Awwaluka nutfah, ya, wa akhiruka mitatun qadhirah wa anta hamilun qadhirah. Itu aku tahu. Engkau pertama adalah cairan yang hina, itu cairan air mani. Dan engkau akan menjadi bangkai yang busuk. Dan engkau sekarang sedang membawa apa? Kotoran. Ya. Dan itulah hakikat kita jamaah. Ya, apa yang kita sombongkan? Semua kelebihan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran, kecerdasan
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Inilah asal manusia, zoluman jahula. Ya. Ketampanan, kecantikan, semua itu sifatnya hanya sementara. Wanita yang cantik paling sampai umur berapa tahun? 50 tahun. Ya, walaupun dia berusaha untuk tetap segar lagi, pasang benang ya kan. Iya, 4 bulan, 6 bulan pada putus tuh benangnya. Ya kan? Kembali lagi menjadi orang yang top lagi ya kan. Tua ompong peot. Ya. Jadi, apa yang kita banggakan jemaah? Ya, jadi jangan kita sombong dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jalanlah biasa saja. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia diajak, apabila dia diejek, disinggung, ya, digelari dengan gelar-gelar yang buruk, dia mengatakan qalu salama. Ya, dia malah mengucapkan ucapan-ucapan yang apa? Yang baik. Ya, jadi tidak membalas, tidak meladeni. Ya, maka jadilah seperti gaharu. Semakin dibakar maka semakin apa? Semakin wangi. Ya, kita juga demikian kalau misalnya ada orang mau ngomongin apa kayak gitu kan. Sabar aja. Biarlah anjing bergonggong ya kan. Istilahnya semakin dia mencela, semakin dia memberikan komentar-komentar yang buruk, ya semakin dia menggibahi kita, maka kita semakin harum. Ya, dosa-dosa kita pindah kepada dia. 6. Jadi memang gerakan tubuh itu, ya, demikian pula model dia berbicara, berjalan, itu terkadang indikator terkuat akan kondisi hatinya. Ya, kita pun bisa menyimpulkan, kalau lagi ngomong nih, ada orang yang dikit-dikit menyebutkan kelebihannya kan. Kadang bisa kita simpulkan orang ini apa? Sombong, begitu. Baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang sikap tawadu terhadap dunia di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, kenikmatan-kenikmatan surga yang kami jadikan kepada orang-orang yang tidak menginginkan posisi di atas. Ya, dan juga tidak menginginkan kerusakan di muka bumi ini dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi menunjukkan tawadu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kisah Qarun yang ia ujub dan sombong terhadap harta yang ia miliki. Dia merasa tinggi dari yang lainnya. Ya, makanya ia mengatakan innama utitu min ilmin indi. Semua harta yang aku miliki ini dari ilmu yang aku miliki. Dia merasa harta yang dia miliki tersebut itu hasil jerih payahnya. Padahal pada hakikatnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia keluar menuju kaumnya dengan perhiasan yang sangat banyak. Bahkan dikatakan kunci gudangnya itu ya hanya bisa diangkat oleh 5 sampai 10 orang. Ya, kuncinya doang. Berarti hartanya banyak. Karena dia sombong, tidak tawadu, akhirnya Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Jadilah harta temuan sekarang namanya harta Qarun. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang ayat ini, laisa lahum iradatun fa kaifal amalu lil 'uluwi fil ardi 'ala ibadillah wa takabburu 'alaihim 'alal haq. Mereka sama sekali tidak ada keinginan untuk merasa tinggi di muka bumi ini, apalagi ya mempraktekannya. Jadi itu tawadu terhadap dunia. Ya. Jadi berusaha untuk tidak menampakkan kelebihan harta yang kita miliki. Antum punya tabungan emas logam mulia, ya kan? 100 gram, 200 gram. Jangan diupdate di mana? Di status WA, ya kan? Justru ini mengundang apa? Mengundang maling, ya kan?
Iya, punya kendaraan baru, punya ini baru, jangan di-update status jamaah. Kasihan yang lain. Ya, apalagi ternyata tuh punya utang sama orang. Ya kan? Iya. Jadi kita menjaga hati orang. Menjaga hati orang. Nah, demikian pula di antara ayat yang berbicara tentang tawadu, Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 88. Bagaimana kita menyikapi orang lain? Wahfid janahaka lil mu'minin. Maka berlemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Alin janibaka liman amana bika wa tawadhu' lahum. Ya, hendaknya engkau berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman, ya, dan bertawadulah kepada mereka. Jadi, ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tawadu itu, ya, adalah berlemah lembut dan tidak kasar. Biasanya orang yang sombong berarti apa? Bersikap kasar. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159. Ya, fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jadi hendaknya engkau berlemah lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jika engkau marah ya Muhammad, keras, kasar, maka orang-orang akan ya pergi meninggalkanmu. Dan ini sangat penting kita terapkan berdakwah di tengah masyarakat. Ya, kenapa mungkin sering ada penolakan-penolakan kajian, penolakan pembangunan sekolah-sekolah sunnah, penolakan pembangunan masjid sunnah. Maka kita jangan langsung menyalahkan orang yang menolak tersebut. Iya, memang sudah menjadi sunnatullah. Siapapun yang mendakwakan sunnah pasti mendapatkan apa? Gangguan. Tapi jangan sampai ini dijadikan statement kita. Ya. Justru kita berusaha bagaimana agar dakwah kita diterima. Lihatlah bagaimana Nabi SAW. Ia lakukan berbagai upaya agar dakwahnya itu diterima. Ya. Setelah beliau berusaha ikhtiar, ternyata ya, setelah para sahabat banyak yang masuk Islam, ternyata Nabi malah diusir gitu kan. Nah, jadi fokus yang pertama adalah bagaimana agar dakwah kita ini diterima. Bukan malah, oh, udah pasti kita ini dapat apa? Dapat penolakan. Jadi sudah ngedon duluan. Apa contohnya? Ya, contoh misalnya kita ingin membangun masjid atau membangun sekolah sunnah. Maka dahulukan pendekatan ke tokoh-tokoh masyarakat. Iya. Jangan kita hanya meminta izin ke RT, RW, lurah, camat. Sementara tokoh-tokoh tidak kita minta izin. Mereka adalah orang yang punya wilayah istilahnya gitu kan. Ya kita pendekatan. Pendekatan di sini ya dengan sosial, dengan harta. Kalau kita punya kita berikan harta. Begitu. Kadang ada orang yang sifatnya kaku gitu kan. Iya. Dia menganggap ngapain kita berikan hadiah kepada mereka? Ini sama saja riswah, suap ya kan? Ya, sehingga ya karena diawali dengan kaku duluan, sulit ya bagi dia untuk membangun masjid. Apalagi kan membangun masjid harus ada izin dari warga sekitar. Kalau ada tokoh, apalagi tokoh sentral ya. Tokoh sentral itu artinya satu RW, ya 10 RW yang ditokohkan satu orang ini. Ya, maka kalau sudah dia bilang serbu itu. Ya, kalau dia sudah bilang misalnya, ayo kita demo. Nah, jadi awali dengan pendekatan kepada siapa? Masyarakat. Dan itu butuh proses ya, Ma. Jadi nggak serta-merta kita langsung membangun masjid. Itu bisa setahun 2 tahun. Utamakan kegiatan-kegiatan sosial di tempat lokasi pembangunan masjid. Ya, misalnya ada santunan anak yatim, kita dahulukan anak yatim yang ada di daerah tersebut. Ada kegiatan sunatan massal, kita dahulukan anak-anak kecil yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada momen kurban, ya, maka dahulukan pemberian daging kurban kepada masyarakat setempat.
Kemudian apabila ada orang yang ngasih zakat, kita berikan kepada fakir miskin yang ada di daerah tersebut. Itulah pendekatan apa? Sosial. Ya. Jadi dengan cara seperti ini, insya Allah hatinya akan apa? Akan melunak. Ini kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Nah, kalau kita sudah menempuh cara itu semuanya, ternyata tetap mendapatkan penolakan, ini baru kita katakan sudah menjadi apa? Sunnatullah. Ya, sudah menjadi sunnatullah. Begitu. Nah, kemudian juga di antara ayat tentang tawadu adalah dalam surat Al-Isra ayat 24. Tawadu kepada kedua orang tua. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Beda dengan ayat tadi dalam surat Al-Hijr tentang perintah berlemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Allah hanya mengatakan wahfid janahaka lil mu'minin. Wahfid janahaka lil mu'minin. Adapun dengan orang tua spesial, apa kata Allah? Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Ya, maka berlemah lembutlah kepada orang tuamu dengan penuh kasih sayang. Ini ada tambahan apa? Minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Menunjukkan bahwa saya tawadu kepada orang tua itu lebih spesial. Ya. Jadi kita harus baik sama orang tua, dan juga sebagai orang tua pun harus berlemah lembut kepada anak. Tadi pagi ya saya habis kajian, ada orang tua yang datang menemui saya dalam keadaan dia sedih itu ya. Pak Ustadz, gimana caranya ya ngadepin cucu saya? Emang kenapa Pak? Saya dibilang anjing katanya. Iya. Kalau ngomong itu, saya dibilang anjing, gila, pokoknya keluar. Saya bingung gimana ngadepinnya ya. Iya. Umur berapa Pak? Umur 8-9 tahun ya kan. Iya. Maka nasihat yang saya sampaikan. Ya. Nah ketika saya tanya, ketika anak bapak ngomong kayak begitu, bagaimana sikap bapak? Ya saya marahin lah, ya kan. Kamu ngeloncong sama orang tua, kata orang Betawi gitu kan. Apa ngeloncong itu jam? Ya kurang aja orang tua. Iya. Dia bilang itu salah Pak, bukan seperti itu. Yang ada bapak peluk, ya, atau kasih hadiah. Gimana mau ngasih hadiah Pak Ustadz? Orang saya udah nggak kerja, gitu kan? Pak, hadiah itu nggak harus ngasih motor Pak. Beliin es krim juga udah seneng anak kecil ya kan? Subhanallah. Jadi ketika anak itu marah, kita juga bukan marah lagi. Makin kita marahin, makin apa? Makin menjadi-jadi. Api ketemu api semakin besar. Ya, tapi kita peluk, kita kasih hadiah. Ya, kemudian juga tentu orang tuanya kita lihat. Apakah ngomong kasar juga ya kan? Kadang kita pengen anak kita itu ngomongnya kamu saya. Nggak pengen gua lu ya kan? Sementara orang tuanya aja kalau ngomong sama temannya apa? Gua lu ya kan? Dikit-dikit nyalain ke sekolah. Kemarin sebelum masuk sekolah anak saya ngomongnya kamu saya, pas sekolah di situ ngomongnya gua lu ya kan. Dia nggak sadar, dia sendiri sebagai orang tuanya juga kalau ngomong sama temennya gua lu. Ya, jadi itulah kelemah lembutan jemaah. Makanya Rasulullah mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan menghiasi seseorang, melainkan sesuatu itu menjadi apa? Indah. Ya. Baik, itulah nasihat-nasihat penting yang kita petik dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga asar para sahabat dan para tabi'in menunjukkan kepada kita bahwa tawadu adalah sifat yang sangat apa? Yang sangat agung jemaah. Ya, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Semakin kita tawadu, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? Ya tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang apa? Tawadu. Walaupun menurut pandangan orang tersebut rendahan gitu kan.
tapi di sisi Allah dia adalah orang yang paling mulia. Ya, itulah kadang menurut pandangan orang rendah, tapi menurut pandangan Allah dia menjadi yang mulia. Sama seperti sedekah. Banyak orang mengira sedekah itu mengurangi harta. Tapi apa kata Nabi SAW? Ma naqasat sodaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi memiliki pandangan yang berbeda antara Allah dengan pandangan siapa? Manusia. Orang yang mungkin penampilannya biasa saja, pakai baju yang harganya 150.000 ya kan. Ya mungkin nggak ada bedanya dengan yang lain. Ya, tapi di sisi Allah, dia adalah orang yang memiliki derajat yang tinggi. Baik teman-teman, saya kira cukup. Itu nasihat buat kita semuanya. Kita buka tanya jawab. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya, tafadhol. Tanya langsung atau tertulis? Yes, ada titipan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya menanyakan kepada teman saya tentang sumber ilmu yang dia dapatkan. Saya tanya, kamu mengumpulkan dari berbagai sumber kan? Karena saya lihat dia menyebar ilmu tanpa menyebut sumber. Saya bertanya dengan tujuan ingin tahu dan ingin tahu etika mentransformasi ilmu menjadi kalimat sendiri. Saya juga bilang di dunia ini nggak ada orang yang ketika bangun tidur tahu-tahu paham ilmu matematika statistika. Saya bercanda begitu karena konteksnya kita dekat dan saya hanya mengungkapkan fakta bahwa semua orang ambil ilmu dari orang lain. Tapi dia malah marah dan menganggap dia asal mengutip. Padahal saya tidak menuduh demikian. Saya cuma tanya bagaimana menghadapi orang seperti ini Ustadz. Syukran Ustadz. Baik, jadi ada 2 poin dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama, ya termasuk amanah ilmiah. Ketika kita menukil suatu tulisan, statement yang kita share di Facebook atau di WA, hendaknya kita mencantumkan apa? Sumbernya. Ini termasuk kejujuran terhadap ilmu dan amanah terhadap apa? Ilmu. Ya, dan hendaknya kita tidak mengubah-ubah perkataan tersebut. Dari apa yang tadi saya sampaikan, saya selalu bilang kata Syekh ini, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ya kan, tercantum dalam kitab ini, begitulah ilmu. Dan itu sebagai bentuk tawadu. Ya, bahkan bukan tawadu, artinya dia jujur terhadap ilmu. Di antara sifat yang tercela dan yang paling tercela, bukan hanya orang yang berharap pujian. Tapi yang lebih tercela dari itu adalah orang yang berharap pujian, padahal dia tidak layak untuk dipuji. Apa contohnya? Contohnya adalah ada orang nitip sedekah. Dia berikan kepada fakir miskin. Ya kan? Ketika ditanya ini dari mana? Dari saya. Ya kan? Biar orang itu hormat sama dia. Padahal itu apa? Titipan. Padahal dia nggak ngasih speser pun ya kan. Cuman memberikan. Nah ini. Jadi dia mengharapkan pujian padahal tidak layak untuk mendapatkan pujian. Nah sama seperti halnya ya dalam menulis artikel atau juga menulis status-status, utamakan kita dari mana ngambilnya, sumbernya. Itu termasuk amanah ilmiah dan termasuk keberkahan ilmu. Kemudian poin yang kedua, ya apa yang antum sampaikan itu alhamdulillah sudah bagus ya kan. Dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang sifatnya kinayah. Ya. Walaupun ada bahasa yang lebih kasar lagi kita katakan antum kagak amanah ya kan. Bahkan bahasa itu kan bahasa yang kasar ya kan. Iya. Antum ya pokoknya bahasa, tapi kita dengan bahasa kayak gitu itu bagus sebenarnya. Nah, tinggal orang tersebut apakah mau menerima atau tidak. Iya. Jadi yang menjadi masalah bukan yang menyampaikan tapi yang menerima nasihat tersebut. Kalau dia ya tadi malah menyalahkan yang menyampaikan nasihat, sama seperti sabda Nabi tadi. Ya.
Sama seperti sabda Nabi SAW, itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, ittaqillah, dia mengatakan, ilaika nafsak, urusin aja dirimu. Sama nggak dengan jawaban tadi? Sama. Ya hati-hati jamaah sekalian. Jadi sikap kita ya sudah, kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan. Dan antum berusaha cair. Kalau ketemu sama dia, biasa aja. Jangan sampai nomor antum, atau misalnya kalau dia blokir nomor antum gitu kan. Ya, maka kalau ketemu, salam. Tanya kabar. Karena itu bisa mencairkan suasana. Ya, jadi begitu yang bisa kita jawab. Wallahu a'lam. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, bagaimana menyikapi beberapa orang yang saat kita bersikap tawadu sama orang itu, tapi orang itu malah membuat kita lebih tawadu, maksudnya ngelunjak gitu Ustadz. Kita udah merendahkan hati dan diri kita, tapi orang itu malah benar-benar merendahkan kita juga gitu Ustadz. Syukron Ustadz. Iya. Contohnya seperti apa Pak? Kita perlu contoh ya kan? Banyak ya Ustadz ya. Ya kadang kita kan mau merendah, misalnya kayak apa ya, banyak sih di lingkungan ya, kadang apa ya contohnya ya. Contoh misalnya antum kerja apa gitu kan? Saya nggak kerja Ustadz. Misalnya kita bisa melakukan sesuatu itu, terus saya bilang, saya hanya bisa kerjain itu sedikit-sedikit lah. Nah tapi ada beberapa orang bilang, udah jangan kasih dia mah nggak bisa kerja. Nah gitu. Oh gitu ya. Contohnya gitu. Contohnya itu Ustaz. Iya, itu bukan momen untuk tawadu sebenarnya ya. Bukan ya Ustaz. Karena dalam keadaan seperti itu ya kita harus menampakkan skill kita. Ya seperti misalnya ada orang yang perlu kerjaan. Dia nanya, gimana antum kemampuannya? Saya cuma bisa ini doang Pak. Ya, ini momennya bukan tawadu, tapi kita harus menampakkan keahlian kita. Ya, jadi hendaknya kita tempatkan pada tempatnya. Jadi kalau ada misalnya orang yang melebih-lebihkan, misalnya dia ngomong sombong gitu kan, saya umroh setiap tahun loh, ya kan? Nah, dan kita umroh setiap bulan, saya setiap bulan. Ya kan? Jadi ada kalanya, ya kita bersikap seperti itu Pak. Ya jadi biar sebagai nasihat juga buat dia. Jadi tapi ingat, bukan dalam rangka untuk apa? Menyombongkan diri. Tapi biar dia itu tahu diri. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk biar dia tahu diri itu kan. Kadang ya namanya kita ngobrol kan ada orang yang ngomongnya berlebih-lebihan gitu kan. Ya saya kemarin liburan ke Eropa segala macam ya kan. Tapi kalau memang kita nggak bisa mengkanter dia, udah diam aja kita ya kan. Iya artinya udah kita dengerin aja. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Tadi sudah kita sampaikan bahwa sifat yang terpuji adalah apa? Merendah. Itu semuanya tidak menyelamatkan kita ya nanti pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi tawadu ada kalanya tidak baik kalau di momen seperti tadi. Karena kan pas kita wawancara ya pasti yang ditanya keahlian kita ya kan. Antum bisa apa aja gitu kan. Ya ini kita harus jelaskan, saya bisa ini ya kan. Yang penting jangan berbohong. Yang penting jangan bikin sertifikat palsu ya kan. Wallahu a'lam. Cukup? Oh iya dah. Ya. Ustaz, kan kalau tawadu itu kalau di bahasa Indonesia kan mungkin rendah hati Ustaz ya. Betul. Nah, apa bedanya dengan atau bagaimana kita membedakan dengan rendah diri Ustaz? Membedakan rendah hati dengan rendah diri Ustaz. Sebenarnya rendah hati, rendah diri sama aja ya. Cuman bedanya kalau rendah diri itu merendahkan dia. Yakni tadi kan saya sampaikan perkataan dalam kitab Ar-Raghib Al-Asfahani, tawadu adalah wastun bainal kibri wa di'ah. Jadi tawadu itu adalah pertengahan antara sombong dan terlalu merendahkan diri. Ya, kalau menghinakan diri ini yang nggak boleh. Merendahkan diri ini nggak boleh. Maksudnya apa? Jadi dia terlalu merendahkan di hadapan orang kaya misalnya.
ya, cari muka dengan orang kaya, penjilat istilahnya gitu kan, penjilat. Karena ada mungkin dai yang mudah diatur sama orang kaya, ya. Jadi dia merendahkan dirinya. Ternyata emang tujuannya adalah untuk mendapatkan uang, harta. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang tidak diperboleh. Termasuk juga merendahkan diri, menghinakan diri adalah ya mengagungkan orang berlebih-lebihan. Seperti misalnya menghormati dengan cara sujud, ya kemudian ya pokoknya berlebihan gitu, ya dengan cara dia sungkeman. Nah ini samanya merendahkan apa? Merendahkan diri. Itu yang tidak boleh. Ya, bisa dipahami Pak? Ya, wallahu a'lam. Cukup jamaah? Udah mau hujan ya? Ya, untuk pada puasa kan? Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.